Ini saya sebagai owner restoran Jepang dan memerlukan karyawan untuk bekerja di tempat saya. Contohnya saya merekrut chef untuk bekerja di bagian dapur. Karena restoran saya ini restoran Jepang, maka saya mempunyai kriteria khusus untuk merekrut chef yang akan bekerja di tempat saya. Misalnya ia menguasai menu-menu atau berpengalaman dalam mengolah masakan Jepang. Biasanya kan sushi itu kan hidangan sushi itu kan biasanya rapi, estetik lah, enak dipandang gitu. Jadi perlu keahlian khusus dalam menyusun-nyusunnya gitu Bapak. Terus dengan adanya kriteria ini, maka chef yang akan bekerja di tempat saya itu akan sesuai dengan yang saya harapkan karena sudah diseleksi sebelum masuknya. I got so much motherfucking design on right now. Contoh manajemen dalam sumber daya manusia, saya ambil contoh itu yang tadi di kelas. Saya buka lowongan pekerjaan di Alfamart, jadi saya itu mencari karyawan untuk pegawai di Alfamart saya. Jadi saya itu dengan cara di training atau pelatihan agar dapatkan karyawan yang sangat berkualitas, di mana karyawan itu bisa bekerja dengan baik, disiplin, waktu, kebersihan, dan juga jujur. Ya paling penting pertama jujur ya. Itulah sekian dari saya. Di sini saya akan memberikan contoh seperti saya ini kan ingin punya perusahaan perumahan. Tentunya saya ini membutuhkan sumber daya manusia dengan cara mencari beberapa karyawan. Terus sebelum karyawan saya terima, mereka akan terlebih dahulu saya interview untuk melihat pengalamannya agar tidak terjadi dengan melaksanakan tugasnya masing-masing nanti. Nah setelah itu karyawan saya bagi menjadi tugasnya seperti ngalap fondasi, menyemen, dan lain-lain. Kan nggak mungkin ngalap fondasi ngandelin mesin, takutnya nggak sesuai. Maka dari itu saya begitu pentingnya membutuhkan sumber daya manusia dalam perusahaan saya. Ini saya akan memberikan contoh manajemen sumber daya manusia. Contohnya saya sebagai MUA, saya memiliki pelaminan yang mana saya harus mencari karyawan yang bisa ngedekorasi pelaminan. Ada yang ngedekorasi di bagian bangunannya, ada yang ngedekorasi di bagian bunga-bunganya, dan saya juga harus memiliki asisten, yang mana asisten saya ini kriterianya itu bisa memakeover orang, profesional, dan orangnya itu banci, guys. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh manajemen sumber daya manusia. Nah, contoh dari manajemen sumber daya manusia adalah di mana di sini saya sebagai bos dari perusahaan kelapa sawit, saya pasti merekrut beberapa karyawan saya, ada yang baik atau ada yang tidak bagus. Nah, yang baik itu pasti kita pertahankan, kita naikkan jabatannya misalkan, pokoknya kita pertahankan karena kinerja dalam bekerja itu bagus. Sedangkan yang kurang baik itu pasti itu kan sangat merugikan perusahaan kita, pasti kita pecat atau kita PHK. Terus selain itu juga saya sebagai bos, saya memberikan fasilitas berupa misalkan rumah PT-nya, terus saya memberikan baju atau seragam supaya kompak dan enak dipandang. Terima kasih.